Tasawuf. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Muzani. Jadi yang pertama kali nulis kitab itu Muzani, bukan Imam Syafi'i. Coba lu tulis, itu jadi kitab nih. Ya, Maman al-Istihadi sholati. Jadi apa yang mencegah daripada kesohihan sholat, sahnya sholat ya, itu namanya hadas. Makanya hadas itu bukan izalatu hadasi, bukan menghilangkan hadas, tapi roful hadasi, yaitu mengangkat hadas. Hadasnya sebenarnya nggak ada hadasnya. Hadasnya itu nggak ada bentuknya, nggak ada yang dihilangin gitu, makanya itu cuma roful hadas doang. Kalau yang kedua baru izalatin najasati, menghilangkan najis. Auma fi makna huma, atau yang seperti semisal daripada keduanya. Contohnya gini, dia sudah wudu nih, maghrib wudu, ternyata pas isya dia memperbarui wudunya. Nah itu namanya auma fi makna huma. Sebenarnya dia nggak ada hadas, nggak ada najis, tapi dia memperbarui wudunya. Boleh nggak? Boleh. Dia udah mandi lagi buat jumatan, boleh nggak? Boleh. Nah itu fi makna huma. Berarti namanya definisi kan kemarin harus apa? Harus jami mani. Jami memasukkan semuanya. Mani harus mencegah kalau jami memasukkan semua yang masuk ke kategori itu. Mani itu mencegah yang lain masuk ke dalam situ. Ngerti ya? Au suratihima, atau yang semisal bentuknya seperti idalatun najis dan raful hadas. Contohnya gini. Ada orang tangannya misalnya korengan kena gula misalnya, udah diperban gitu kan. Nah gimana cara wudunya? Enggak, tetap wudu. Tapi gimana cara wudunya? Nah cara wudunya ya dia wudu seperti biasa, dan yang sebelah kiri itu dibasuh, itunya kufnya perban yang dibasuh. Berarti seperti wudu kan, tapi dia nggak wudu sebenarnya. Dia wudu tapi nggak seperti wudu yang benar gitu. Apakah itu mengangkat hadasnya? Ya. Hadasnya keangkat, najisnya keangkat ya? Enggak. Najisnya nggak ada, tapi itu dimaafkan. Gitu. Betul. Ya, jadi Islam itu nggak memberatkan. Ya, yang memberatkan biasanya pengetahuannya ada kurang gitu, jadi berat gitu. Oke. Nah sekarang dalilnya apa nih? Sekarang kan kita ngomongin alatnya, wasailnya. Tadi kan kita bilang toharo. Toharo itu kan punya wasail. Wasail itu nggak wasail. Jadi toharo ini secara pengertian. Sekarang wasailnya. Wasail itu alatnya. Alatnya apa aja tadi? Terus urop. Terus ajar. Mana ajar jahanam nih? Ajar. Itu satu lagi apa? Bimbal. Bimbal ya. Nah sekarang kita bahas yang air. Sekarang dalilnya dari mana air ini bisa menjadi alat buat membersihkan, ya, gitu kan? Kira-kira. Kan kalau memahami kita, kalau misalnya dalam ilmu fikih, kita ngomongin fikih, kalau pakainya tidak kecil, ditanya dalilnya apa? Bersuci itu menggunakan air. Gua bingung tuh jawabannya gimana caranya gitu kan. Nah, ternyata di jawabannya tadi kan udah dibaca tuh sama Egi kan. Oh, tar dulu. Air ini nanti dibagi dua ya. Ada air namanya air mutlak. Jadi dibacakan ada mukoya. Air mutlak ini air yang boleh buat wudu, air yang asli tadi yang dari langit sama natural mineral arti, itu namanya air mutlak ya. Ada yang mukoya itu sudah bercampur dia. Nanti dia dibagi dua. Ada yang tohirun. Ada yang tohirun, Tuiru, Mutohirin. Ada yang najasun. Jadi air itu nanti
yang upaya al mutlak udah pasti tohirun mutahhirun, bersih dan bisa membersihkan ya, suci dan mensucikan. Kalau muqayyid itu bagi tiga, ada yang tohirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Ada yang tohirun ghairu mutahhirun, suci tapi tidak bisa mensucikan, contohnya kelapa, boleh nggak buat wudu? Nggak boleh. Dalilnya apa? Kita bahas dulu ya. Habis itu air yang najis, air yang sudah terkena najis, ya. Maka itu nggak boleh buat wudu ya. Najasun berarti ghairu mutahhirin atau ghairu mutahhirin ya. Oke. Nah sekarang kita bahas tentang air. Air ini kenapa bisa jadi dalil? Apa dalilnya sehingga air ini bisa menjadi wasail buat toharo? Ya. Apa dalilnya? Ini dibikin bagannya. Soalnya kalau kita baca kitab, ngekstraknya ini susah. Kalau udah bentuknya bagan ini enak tuh. Ya. Nah dalilnya tadi itu yang dibaca sama Egi ya. Apa Egi tadi? Wayang zilu alaikum minas samai. Nah ini agak lama. Ini udah belum? Cat belum? Belum semua. Cat dulu dah. Wayung Nah, ini kita ini dulu ya. Kita nyatetnya berhenti dulu. Coba lihat dulu aja ntar baru habis ini kita selesai. Walaupun belum masuk ke pembahasan yang detail, ini baru judul nih ya, baru judul. Baru judul. Ya, wayung zilu alaikum dan aku dan diturunkan kepada kamu. Maksudnya Allah menurunkan kepada kamu semua, kepada kita semua nih. Kum ini semuanya ya. Al-jin Wanas ya. Berarti alaikum berarti jin dan manusia ya. Jadi kepada jin dan manusia, kum itu bisa jadi seluruhnya, semua yang ada di bumi ya. Diturunkan apa? Ma'an. Liyutahhirukum, untuk kamu bersuci bihi dengan air itu. Ya, oke. Berarti menggunakan air sebagai toharo ada dalilnya mana? Ini ya. Dalilnya ini ma'an liyutahhirukum. Li ini apa? Li apa nih? Lam apa nih? Lam ilal ya. Ilal atau ilal. Ilal itu alasan ini, alasan air ini digunakan untuk bertoharo. Ini nanti dibahas di usul fikih sih. Kita nggak bahas ya, kita nggak nyampe lagi. Kita bahas yang gini dulu. Nah, sekarang lihat. Nih, coba. Kalau orang itu baca Quran pakai terjemah, ini bakal lewat nih. Makanya saya udah berkali-kali, kalau baca Quran, kalau bisa belajar ilmu alatnya. Kenapa? Karena ada makna tersembunyi di sini. Lihat ya. Lihat. Pertama, ma'an. Pertama itu hirukum dulu dah. Itu hirukum. Ya, oke. Liyutahhirukum. Sedangkan tohir itu tadi apa? Dia membersihkan apa? Membersihkan hisiatan au maknawiyah kan? Maknawiyah kan? Berarti dia membersihkan apa? Membersihkan jasmani dan rohani. Berarti jasmani badannya wa ruhaniyah. Berarti air yang dari langit itu bisa membersihkan, bisa kita untuk bersuci, bisa juga kalau kita kena itu untuk mensucikan hati kita. Jadi hati kita itu mudah-mudahan dengan air itu makin berjatuhan. Kenapa? Karena pada saat kita kena air, apalagi kita bersyukur, pada saat itu kita turun rahmat insyaallah. Kita bersyukur alhamdulillah. Makanya kalau kita ada hujan, jangan ya hujan, nggak boleh tuh. Bilang alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an mubarakah wal farasi wa mutatin kulli samarati rizqana wa anta khairur raziqin. Itu biar kita bersyukur sekaligus kasih rezeki insyaallah. Gampang ini alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an. Ya, oke. Nah, sekarang karena bisa an-nazifatu wal khulusul hisyatan wal
maknawiyatan, makanya ulama-ulama itu kalau dikuburin orang ngubur nih. Ketika orang ngubur jangan pakai apa? Atap. Kenapa nggak pakai atap? Supaya air hujan itu sampai ke Dalam. Ke mayit. Kenapa kalau sampai ke mayit itu karena liyutohi hukum tadi itu berarti kan bisa mensucikan kan? Berarti yang tadinya ada dosa kira-kira ya adalah keringanannya dikit ya. Gitu. Makanya kalau dikuburin jangan pakai atap, buka atapnya. Di kampung sering tuh kayak Jangan pakai atap. Oke, nah ini dalilnya. Ya. Walaupun dalil ini dalil jauh, dan ini maknanya juga makna jauh, tapi kita punya harapan. Gitu. Makanya kalau orang-orang wali-wali itu biasanya, bukan wali, kalau wali mah biasanya udah ini. Misalkan kiai-kiai gitu, misalkan dia dikuburin di lingkungan pesantren, itu yang dikasih atap bukan kuburannya, tapi apa? Orang yang datang, orang yang mau ziarah itu ada atapnya. Tapi kuburannya itu tetap membuka. Nah, ini ngambil dalilnya di sini. Nanti kalau meninggal pesan jangan pakai atap. Bisa main lagi di sini. kuburan yang di keramik ada. Gak apa-apa di keramik juga kan, itu namanya keluarga sayang kan, biar kita nggak hilang kemakan tanah gitu, masih ada kenang-kenangannya. Paling enggak tapi atasnya itu bolong, jangan ada apa-apa, itu biar tanah biar masuk. Kalau mau di semen apa di konblok kan samping-sampingnya nggak masalah, konblok kan masih tembus air. Tapi yang tengahnya itu biarin berair supaya jasad kita di bawah itu dengan air hujan itu, mudah-mudahan air hujan itu mensucikan kita. Amin. Gitu. Ya. Nah yang kedua sekarang lihat nih dari Syarah ma'an. Ini nakiro apa ma'rifat? Nakiro. Kenapa nakiro? Nggak ada itunya, alif lam. Iya betul itu nggak dari pelamnya. Nih ya, kalau misalnya Allah itu ingin mensucikan manusia itu semua dengan seluruh air yang datang dari langit, maka bukan ma'an, harusnya al-ma'ah. Kenapa al itu istighraq kan? Jadi kalau wa yunzilu dan aku menurunkan kepadamu air, semua air langit yang ada dari langit itu, maka aku akan mensucikanmu dengan air yang ada di langit semuanya gitu. Maka harusnya al-ma'ah. Ini kenapa ma'an? Kalau ma'an ini berarti air tertentu. Paham nggak? Jadi air hujan tapi tertentu. Sifatnya maklum yang kita udah tahu. Berarti air hujan yang saat ini nih, yaitu air hujan yang itu. Tapi ada air hujan lain yang bukan kayak gitu, yang bukan mensucikan. Contohnya air yang turun dari langit, air hujan yang mengazab kaum siapa? Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Betul. Terus yang kedua, bukan itu doang. Karena ini sifatnya ini pakai apa? Pakai fi'il atau pakai isim? Iya. Pakai fi'il. Kalau fi'il berarti kan sifatnya yang baru kan? Maksudnya dari Nabi Muhammad ke sini, berarti yang Nabi Nuh nggak dibahas tuh. Ya. Berarti subuh li tajadud, untuk terbaru, berbarui terus menerus kan. Ya. Itu kita bahas juga ntar. Tapi yang ini dulu nih, yang maaf. Berarti nanti akan ada datangnya suatu zaman di mana air hujan itu tidak membawa keberkahan lagi. Air hujan itu rusak, baru turun aja udah rusak airnya. Pernah nggak kejadian? Jenis batu. Hujan asam pernah dengar? Iya. Hujan asam itu kalau di Indonesia turunnya kalau pas pertama kali musim hujan. Iya. Air jelek. Nah, itu kalau ada kecil lari-larian hujan itu sakit tuh. Padahal air hujan, fitrahnya air hujan itu kan menyehatkan kan. Ini kalau air hujan yang terkena pas habis musim kemarau, terus musim hujan, itu sakit tuh anak-anak tuh biasanya. Kenapa? Karena membawa penyakit. Penyakit apa? Ya itu asap-asap motor, mobil segala macam. Terutama di daerah-daerah pabrik. Kalau kita nih di sini nggak berasa, karena nggak ada pabrik kan di sini. Coba daerah-daerah pabrik. Nah itu berarti nanti kali ini berarti disyaratkan. Berarti suatu saat di zaman yang akan datang, mungkin di kapan tahu, akan ada air hujan yang bukan yang mentohirkan kamu, bukan yang mensucikan kamu, tapi justru merusak. Gitu. Berarti nanti bakalan ada isyarat nih. Isyarat. Yang kedua, ini kan pada jumlah filia kan. Kalau ismiyah berarti kan Allah akan terus menerus kan, terus menerus dan sifatnya pasti gitu, terus menerus kan. Kayak alhamdulillah kemarin, berarti kan sifatnya subuh itu dawam kan, terus menerus.
Kalau yumzilu berarti bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Berarti bisa jadi suatu saat akan ada kemarau yang sangat panjang. Yang manusia itu enggak turun-turun hujan. Di zaman kapan itu kita nggak tahu. Yang jelas pas turunnya Dajjal itu kalau nggak salah 3 tahun apa 2 tahun berturut nggak turun hujan. 3 tahun. Nah 3 tahun ya. Bayangin cuma turun hujan 3 tahun, udah kayak apa? Kita bayangin 6 bulan nggak turun hujan aja kan udah pada retak-retak ya bangunan segala macam. Ya, makanya kalau kita ngartiin pakai terjemahan Quran nggak keluar nih ini nggak keluar. Tapi kalau kita pakai ilmu alat ya nampak gitu. Makanya kalau di kitab-kitab itu kitab Balaghah dibilangin alhamdulillahilladzi ja'ala sumusul ma'rifat li suduril ulama, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di dada-dadanya ulama itu apa sumusul ma'rifat, matahari yang bisa memakrifatkan kayak gini-gini bisa kelihatan gitu. Jadi kita kalau ada waktu belajar tuh ilmu alat. Nah, tapi kalau nggak ada waktu ya belajar ini lah. Oke? Udah, ada pertanyaan nggak? Nih, kita belajar sampai sini nih, baru judul ya. Yang dibaca Egi belum nih? Belum masuk. Oke? Udah, catat dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan nggak? Udah. Ini kan sih. Nanya nggak Pak Joko? Belum. Ya, yang jelas ini ya Pak. Ini dalil nih Pak. Jadi kalau nanti ada kerabat yang meninggal jangan ditutupin Pak. Takutnya ntar orang kaya gitu kan tutupin aja dan pakai bangunan. Jangan ya. Jadi beda kalau wali kan udah nggak butuh sama kita kan, nggak butuh doa kita dia. Kalau kita kan butuh doa anak keluarga kan. Anak keluarga nggak tiap hari doain kan. Kapan lagi kita? Terus kita juga pertama kita hidup di daerah tropis, hujannya sering. Yang kedua, rumput liar itu sering numbuh, ya kan? Rumput itu memberikan itu ada tasbih. Dalilnya perupa korma yang ditaruh itu. Nah, kalau ada rumput di kuburan jangan dicabutin, rapihin aja ya. Karena rumput itu justru dia bertasbih supaya meringankan azab yang di bawahnya. Bisa kan banyak yang kalau rumput liar itu dicabutin. Iya, kan orang nggak ngerti ya. Kalau orang yang ngerti mah dipangkas-pangkasin aja, kecuali mau ditanam rumput baru gitu yang lain. Wah. Jadi yang minal adnasi hisyatan kanat kalau adnas itu artinya apa? Hisyatan itu yang panca indera. Kanat itu ada yang seperti panca indera, ada yang nampak dengan panca indera seperti kotoran kan nampak tuh tembeleng ayam gitu kan, nampak kan? Au maknawiyatan atau yang maknawi yang nggak kelihatan, maksudnya di kolbu. Kalau uyuk seperti aib, gitu. Hasad. Jadi sebenarnya pada saat kita wudhu, mudah-mudahan Allah juga akan mewudukan yang batiniah kita. Jadi hikmahnya wudhu bukan cuma membersihkan aja, membersihkan muka dan anggota badan, tapi yang di dalam. Sekarang apa hubungannya orang kentut sama yang dibasuh muka kan? Nggak ada kaitan itu. Ini dibasuh muka nih. Yang bertanya nih, kok nanya lu? Pengen nanya ini apa namanya, kemarin yang pas tahun berapa kan Jepang mengalami tsunami yang tinggi karena debit air yang tinggi di tengah lautan karena hujan. Iya. Juga gempa bumi. Itu kan akhirnya tsunami yang meluluh lantakan setengah Jepang. Itu Iya. kan masuk azab gak? Iya, itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas azab itu di zaman Nabi Muhammad ini semuanya diangkat azab. Kecuali memang udah keterlaluan ya. Yang azab yang dipercepat tuh pertama kan durhaka pada orang tua. Yang kedua apa ya? Perjudian apa perzinahan ya, yang langsung azabnya tuh langsung. Oh ini gay itu langsung
surga itu langsung. Pokoknya kalau pertama durhaka sama orang tua, yang kedua itu gay, yang ketiga apa ya? Itu dipercepat, jadi azabnya dipercepat. Apalagi kalau satu kaum itu gay semua, wah itu cepet tuh. Kayak yang kemarin kejadian ada di Indonesia tuh di mana? Yang tanahnya bergerak tuh. Palu. Iya, kalau nggak salah itu kan banyak gayanya, itu banyak apanya itu. LGBT ya, iya. Nah, itu yang California yang udah meresmikan LGBT belum kena aja tuh. Ya belum kali. Soalnya kalau semuanya dikenain aja kan taubat orang tua ya, berarti ini gara-gara LGBT. Kalau orang kafir semuanya dikasih azabnya wajib nih misalnya. Orang kafir kena azab, berarti kalau dia nggak percaya sama Allah langsung kena azab nih. Terus besoknya ada lagi orang kafir lagi kena azab lagi, besok lagi adalah orang kafir lagi kena azab lagi. Maka yang lain itu langsung beriman semua. Bener nggak? Bagus dong berarti. Ya kan Allah nggak pengen semuanya beriman. Oh, iya Ada yang sih. tetap di neraka kan. Makanya beruntung kalau kita beriman. Jadi Allah mudah-mudahan milik kita masuk surga. Iya. Walaupun kita kemarin udah bicara kalau dalam ibadah nggak ada nufusnya kan. Iya. Nufus itu nggak ada timbal balik kan. Adanya apa? Apa tidak? Adanya tidak ya lunas saja. Gitu. Kewajibannya gugur. Tapi nufusnya Allah harus membalas dengan surga itu nggak wajib. Iya. Ya, ada mau tanya lagi ya? Ini baru judul nih, besok kita masuk ke dalamnya nih. Judulnya aja segini ya. Makanya dibikin kitab nih, lu catat kan, bikin kitab sendiri nanti. Judulnya aja sejam. Oke, kalau nggak ada kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi adadi rahmatika fid dunya wal akhirah fi kulli waqtin wa qina da'iman abada. Rabbana ja'alni ibadaka salihin alladhi hafizul Qur'an wa amala biha wa min kulli ma fihi wa hafizu dinika wa min azwajina wa min zurriyyatina ila yaumil wa min walidina min ikhwanina sabaquna bil iman. Rabbana zidna imanan wa taqwa wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa 'allimna min ta'wilil Qur'an wa faqihna fid din wa 'allimna min indika ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad